Khawatirkan adalah mengenai sanksi yang dihadapi Indonesia saat ini. Pak Zainuddin Amali sebagai Wakil Ketua Umum PSSI, pertama tentu banyak pihak yang bertanya nasib timnas U20 kita seperti apa? Otomatis mereka tidak bisa bertanding di laga Piala Dunia U20. Lalu sanksi yang akan dihadapi apa? Seperti apa sanksi terburuknya, Pak Zainuddin Amali? Ya, itu yang sedang kita tunggu ya. Kita tunggu. Kita sih berharap mudah-mudahan tidak ada sanksi yang berat. Karena kalau sanksi itu saya pribadi melihat kemungkinan akan ada ya. Walaupun kita sedang berusaha supaya jangan sampai ada, kalau toh juga ada ya ringan. Karena memang FIFA melihat bahwa kita ini sudah punya komitmen, sudah menyampaikan government guarantee, sudah menyampaikan host city agreement, dan itu tidak kita patuhi. Sehingga akhirnya kita dianggap ya tidak mampu menjadi tuan rumah, makanya dicabut. Jadi alasan pencabutan itu saya kira sangat jelas karena memang dinamika di internal kita dipantau oleh FIFA, FIFA melihat itu dan akhirnya diputuskan kita dicabut ketuan rumahan kita. Nah, yang kita sedang tunggu sekarang jangan sampai ada sanksi. Sebab kalau kita ada sanksi sempat di-ban, maka kita tidak bisa lagi mengikuti semua pertandingan yang ada FIFA-nya. Dan semua pertandingan sepak bola ini propertinya FIFA. Nggak ada satu pertandingan yang tidak ada FIFA-nya. Jadi kita tidak bisa di tingkat dunia, tidak bisa di tingkat Asia, tidak bisa lagi di tingkat ASEAN. Yang akan datang ke tempat kita juga tidak mungkin lagi, FIFA Matchday tidak mungkin. Bahkan pemain-pemain kalau kita sudah di-ban, pemain-pemain yang sedang ada di kompetisi liga juga akan tidak bisa lanjut. Anak-anak kita yang sedang main di luar negeri juga pasti dia akan pulang. Dan yang paling menyedihkan ya, mimpi seorang pemain sepak bola adalah bermain di Piala Dunia, dan itu kita buat tidak bisa terwujud mimpi mereka itu. Jadi saya kira ini bukan hal yang enteng, hal yang bukan remeh. Hal yang sepele. Ya, tetapi ini hal yang serius untuk sepak bola Indonesia dan untuk kita. Apakah kita masih bisa mendapatkan kepercayaan lagi untuk menjadi tuan rumah? Apakah untuk sepak bola maupun untuk olahraga-olahraga yang lainnya? Kalau FIFA dan organisasi-organisasi olahraga dunia menilai Indonesia tidak bisa memenuhi komitmennya. Pak Zainuddin Amali, dalam rilis resmi dari FIFA tadi malam ada statement due to current circumstances atau situasi saat ini, mengarah pada situasi di Indonesia. Situasi apa sih yang sebenarnya dimaksud oleh FIFA? Situasi keamanankah? Situasi kesiapan dari stadionkah? Atau mengenai penolakan datangnya salah satu peserta ke Indonesia? Ya, kalau tentang infrastruktur, tentang kesiapan venue di 6 provinsi, itu semua sudah dipantau oleh FIFA, dan sampai sekarang kan orang-orang FIFA masih ada. Dan mereka menyatakan semua kita sudah siap. Kemudian tentang penyelenggaraan dan lain-lain, semua sudah. Kita di INAFO, kemudian LOC, di PSSI juga sudah menyiapkan berbagai hal yang dipersyaratkan oleh FIFA. Kalau dari sisi teknis pertandingan, dari sisi lain-lain sudah. Kemudian ada komitmen dari Pak Kapolri untuk pengamanan, dari Panglima TNI dan pihak-pihak keamanan juga akan menjaga itu. Tetapi ada hal lain yang dibaca oleh FIFA. FIFA tentu membaca perkembangan dinamika internal kita yang hari-hari terakhir ini makin tinggi tensinya, itu yang akhirnya menyebabkan FIFA memutuskan ya sudah kita pindahkan saja kalau begitu, artinya dicabut ketuan rumahan Indonesia. Ini kan yang menyedihkan kita. Kita sudah persiapkan beberapa tahun. Timnas ini sampai berganti 2 kali. Ini anak-anak yang sekarang sedang di studio. Sebelum itu ada kakak-kakak mereka yang sudah kirim ke Kroasia, ke Spanyol, ke Korea. Pengorbanannya sudah sangat luar biasa. Belum lagi kalau kita menghitung berapa biaya yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, untuk memperbaiki infrastruktur, memperbaiki venue dan lain sebagainya, mempersiapkan timnas, itu luar biasa persiapan kita. Nah, FIFA melihat bahwa kalau ini diteruskan, drawing saja kita sudah tolak.
Apalagi kalau sampai diteruskan dengan pertandingan. Pertandingan. Kan berawal dari drawing itu kan. Drawing begitu sudah tidak jadi karena ada penolakan sehingga FIFA akhirnya memutuskan ya sudah. Nah, kita kaget berikutnya memang pertandingannya yang ditiadakan, tetapi sebagai anggota FIFA ya kita harus terima. Usaha dari PSSI, usaha dari Ketua Umum Pak Erick Thohir sudah cukup. Walaupun kita tahu bahwa sangat kecil kemungkinan FIFA akan mengabulkan permintaan-permintaan dadakan kita, permintaan-permintaan susulan kita. Karena permintaannya itu harusnya disampaikan pada saat bidding. Pada saat bidding semuanya sudah disampaikan. Itulah sebabnya kenapa kita dimenangkan. Ada Brazil, saingan kita. Ada Peru, saingan kita yang tradisi sepak bolanya jauh sudah lebih lama dari kita. Tapi kenapa kita dimenangkan? Karena ada komitmen pemerintah, ada government guarantee, ada host city agreement. Semua kepala daerah menandatangani, menteri-menteri, Kapolri menandatangani itu semua. Jadi ini yang dilihat oleh FIFA. Kalau ini diteruskan, sementara yang drawing saja sudah nggak bisa jalan, apalagi pertandingan yang akan mulai dari tanggal 20 sampai dengan 11. Baik. Nah ini yang menyedihkan kita. Baik, baik. Salah satu yang sedih juga selain timnas dan juga masyarakat pecinta sepak bola Indonesia adalah para pelatih. Ada Coach Nova yang juga bergabung. Coach Nova, seperti apa pelatih dan juga tim ini mencoba menerima realita dan keputusan ini dengan lapang dada? Oke, lagi kalau kami dari coaching staff ya, pembicaraan coaching staff sampai kemarin sore kita masih yakin kalau kita bisa tampil di Piala Dunia di bulan Mei. Tapi memang realitanya yang terjadi di kemarin malam kita mendapatkan setelah kita membaca laman FIFA itu membuat coaching staff sedikit terkejut dan itu membuat Pucin mengurung di kamarnya karena menurut dia merasa sakit hati karena apa yang sudah beliau siapkan dari tahun 2020 sehingga sekarang itu menjadi sia-sia. Dan itu membuat beliau tidak berani menyampaikan itu kepada pemain. Dan itu menjadi tugas saya, tetapi situasinya pun sebenarnya sangat-sangat berat buat saya karena sekali lagi saya bisa memahami dan merasakan apa yang dirasakan oleh pemain. Karena kalau mungkin saya ada di posisi mereka pun, ini kesempatan saya, ini mimpi saya untuk bisa tampil di Piala Dunia. Karena saya pun juga sama sebagai coaching staff, ini kesempatan saya pertama kali sebagai coaching staff untuk bisa tampil di Piala Dunia. Dan akhirnya pun kita dengan pemain juga sama, semuanya sama, coaching kecewa, kita kecewa, pemain kecewa, dan semuanya sangat-sangat tidak percaya dengan situasi yang ada saat ini. Apakah dengan keputusan FIFA ini, tim merasa semua persiapan, kerja keras, dan perjuangan menjadi sia-sia, Coach? Ya pastinya, tadi di situ saya dengar Arkan atau Rabani bicara kita lakukan latihan hampir 1 hari 3 kali ya, dan itu menurut saya kerja keras yang sangat luar biasa dari pemain dan Pucin menilai itu kerja keras pemain yang sangat luar biasa dan memang kita mempersiapkan selama persiapan adalah persiapan yang sangat terbaik untuk menghadapi Piala Dunia karena kita tidak mau tampil seadanya dan selama latihan pun coaching staff menilai pemain sangat luar biasa ya dengan kerja kerasnya dan tetapi apa yang kita dapat ya situasi seperti kita sia-sia aja dengan apa yang kita lakukan selama ini. Coach, apa yang mau disampaikan baik ke anak asuh dari Coach Nova, termasuk juga masyarakat pecinta sepak bola terutamanya yang juga ikut merasakan kekecewaan dan kesedihan atas keputusan ini? Apa yang mau Anda sampaikan? Kalau ke pemain kemarin sudah saya sampaikan kan, kemarin saya sampaikannya ya itu karena pemain masih mempunyai perjalanan yang cukup panjang untuk kedepannya ya karena rata-rata mereka 19-20 tahun, ada yang 16 sampai 17 tahun dan itu saya bilang perjalanan mereka masih sangat panjang dan mereka pasti punya mimpi walaupun salah satu mimpi kalian hilang ya salah satu mimpi kalian untuk tampil di Piala Dunia harus hilang tetapi saya yakin kalian punya mimpi-mimpi yang lain dan mimpi-mimpi lain itulah yang harus pemain perjuangkan karena tidak ada orang lain yang bisa memperjuangkan selain diri kalian masing-masing. Dan untuk pecinta bola, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas segala doa dan dukungannya selama ini. Kita sama-sama kecewa karena saya yakin pecinta sepak bola di Indonesia juga mengharapkan kita bisa tampil di Piala Dunia karena itu menjadi hal yang sangat luar biasa ya. Walaupun kita sebagai pemain, pecinta bola pun pasti ingin
melihat tim nasional bermain di Piala Dunia. Kami minta maaf kita tidak bisa tampil di Piala Dunia, tapi kami yakin ada hikmah dari semuanya ini dan harapannya semua kita bisa lebih baik. Baik, Coach Nova, terima kasih atas waktu dan juga diskusi kita dalam dialog ini. Terima kasih. Dan pemirsa, kami akan lanjutkan dialog ini sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Prime Time News.